Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Kembali lagi nih di ibadah online MPM. Gimana nih kabarnya? Baik? Pasti baik-baik aja dong. Ya pasti udah pada kangen kan. Nah kita mau ibadah online nih hari ini. Kita masih kasih kesempatan, even di waktu pandemi seperti ini, kita masih bisa ibadah. Kita mengucap syukur aja. Yang penting kita pada saat mulai kita kasih hati kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita siapin semua yang ada. Kita kasih semua untuk Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau kami masih dikasih kesempatan untuk ibadah online, kami mengucap syukur Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus kami boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi. Biarkan kami boleh merasakan jamahan-Mu sekali lagi Tuhan. Biarkan kami boleh lebih on fire lagi Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi sama Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau bawa pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Sungguh mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, setiap kemurahan-Mu. Haleluya. Sungguh mengucap syukur buat setiap kebaikan. Haleluya.
angkat suaramu, mari kita sembah Dia. Thank you Lord, thank you Lord. We call you Lord, we call you Lord, Sembah hadirat-Mu. we call you Lord. Come in, Hadirat-Mu just Tuhan. come in Lord, just come in Lord. Let feel, oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh, ya la 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 ba ya shande, ya la 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 ba ya la 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 ba ya shanda, ya la 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 ba ya la 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 ba ya la 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 ba ya la 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 ba ya shanda. We feel you, Lord. Yes. We know that you are here, Lord. Praise you, Lord. We worship you, Lord. Here we come, Lord. Here we come, Lord. We give our heart. We give our soul. We give it all, Lord. 'Cause we don't have it all, Lord. We don't have it all, Lord. Lord. Yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kuasa-Mu di hidupku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau
setiap pujian dan penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Thank you buat hadirat-Mu. Thank you for all the blessings, Lord. Thank you Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarkan Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau mau bicarakan lewat hamba-Mu Tuhan, berbicaralah Engkau Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi visi-Mu Tuhan, itu boleh tersampaikan Tuhan Yesus. Kami rindu untuk mendengar, kami rindu untuk punya telinga sebagai seorang hamba Tuhan, yang mendengar setiap apapun yang Engkau mau dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami berkati Tuhan Yesus, kami berkati ibadah ini Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman MPM dan juga teman-teman yang lainnya yang mendengarkan video ibadah online pada hari ini. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan saya Eco mewakili tim pelayan MPM mengucapkan selamat tahun baru kepada semuanya yang mendengarkan ibadah online pada hari ini. Kiranya berkat dan perlindungan penyertaan Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Nah teman-teman, kita mengucap syukur di tahun 2021 GBI di bawah pengembalaan Gatot Subroto, GBI Gatot Subroto di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo mendapatkan visi untuk The Year of Integrity, tahun integritas, yang dimana ayat masnya ada di Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah teman-teman semuanya, bahwa berarti di tahun ini menjadi suatu tahun di mana kita umatnya refleksi diri lagi untuk terus mengejar semakin keserupaan dengan Kristus, yaitu memiliki sifat dan karakter seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang tadi kan dibilang orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan ibadah online Youth MPM bulan Januari ini beberapa minggu ke depan akan membahas tentang karakter. Nah, karakter seperti Kristus apakah yang mau kita ikuti, seperti itu ya. Nah, teman-teman, hari ini temanya adalah, kalau ada firman Tuhan bilang jangan menghakimi. Jadi kalau Eco coba rangkum, mengasihi versus menghakimi. Nah, jadi lebih tepatnya kita dibilang sama Tuhan sudah jelas bahwa manusia jangan menghakimi manusia orang lain. Nah, nanti pembahasannya seperti apa sih? Kita akan bahas secara bertahap. Nah, teman-teman, sebelum Eco membahas lebih lanjut, mari kita satukan hati di dalam doa terlebih dahulu. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat kesempatan yang Kau beri pada hari ini Tuhan. Kami bisa ibadah online. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan ada pencerahan daripada-Mu ya Roh Kudus, supaya kami mengerti. Dan waktu kami mengerti juga, kami dimampukan oleh-Mu untuk melakukan firman Tuhan. Karena kami percaya, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap generasi muda-Mu, kami mau terus dibentuk semakin hari, semakin terus Tuhan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan di dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, mengenai jangan menghakimi, ya menghakimi. Nah, teman-teman mungkin sebagian sudah tahu, udah tahu menghakimi itu apa, tahulah kurang lebih intinya seperti apa. Tapi mungkin juga ada teman-teman yang lainnya kurang tahu menghakimi itu maksudnya apa sih. Nah, ini kita akan baca dulu di Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, demikianlah firman Tuhan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar
itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, dari 5 ayat ini tuh kalau Koeco merefleksikan, merenungkan, baca, udah pernah baca juga, dan waktu Koeco bawain sharing untuk bulan Januari di tahun 2021, apa Tuhan tentang karakter yang perlu kami ubah, dan tentang dapetin tentang menghakimi ini, jangan menghakimi. Dan gini, ada kata kuncinya adalah gini, bayangin teman-teman ya, firman Tuhan membandingkannya balok di mata kita gitu ya, sama selumbar di mata orang lain. Bukan kebalikannya loh. Bukan dibilang selumbar di mata kita dan balok di orang lain. Enggak, ini firman Tuhan berkata jelas, balok di mata kita dan selumbar di orang lain. Selumbar itu bahasanya kayak kecil banget, tipis, kayak selembar gitu. Kayak apa ya, sesuatu yang kecil dibanding balok. Nah, firman Tuhan ini perbandingannya seperti berkata bahwa lebih banyak di diri kita yang perlu diperbaiki dibanding kita ngurusin urusan kecil di orang lain. Nah itu teman-teman, coba kita renungkan gitu, apakah kita orang yang mudah menilai orang lain, wah ini masalah nih, salah, padahal di diri kita masih banyak yang perlu kita introspeksi dan kita perbaiki. Nah itu maksudnya teman-teman. Nah apa sih kok maksudnya menghakimi untuk sebagian teman-teman? Tadi kan menghakimi gitu kan, bahwa kita lebih baik kita sadar diri, perbaiki diri sendiri dibanding menilai orang lain. Menghakimi itu gini, menilai sesuatu hal pada orang lain yang belum tentu kita mengetahui keseluruhan keadaannya, sehingga hal ini menentukan tindakan kita kepada orang tersebut. Nanti Koeco akan ceritain, kasih suatu kisah deh. Ini adalah kisah fiktif, tapi bisa jadi kejadian nyata. Karena Koeco juga pernah melihat ada orang yang dihakimi seperti ini. Ya udah, Koeco akan ceritain deh kalau pengertian tadi agak kurang jelas. Menghakimi itu menilai sesuatu hal pada orang lain yang belum tentu kita mengetahui keseluruhan keadaannya. Karena kita bukan Tuhan, kita nggak tahu hatinya, kita cuma ngelihat sekilas doang orang ini. Kita nggak tahu di balik itu semua dia sedang ngalamin apa, tapi kita main seenak aja menilai. Dan yang bahayanya, sehingga hal ini menentukan tindakan kita kepada orang tersebut. Makanya tadi judulnya ingat, mengasihi bukan menghakimi. Nanti Koeco akan kasih tahu ya. Ada suatu kisah gini, nih contoh penghakiman, waduh ngeri banget nih ya, dari manusia kepada manusia. Contoh, ada anak muda, dia dari single parent, misalkan single parentnya, anggaplah tinggal mamanya aja, dia hidup sama mamanya. Dia itu kuliah, terus mulai pelayanan juga, rajin, puji Tuhan. Nah, tapi suatu ketika, ini cerita aja nih ya, suatu ketika satu-satunya orang tuanya sakit, dan sehingga anak muda ini nih harus berhenti pelayanan. Karena apa? Ya karena kuliah dia mau nggak mau sambil bekerja juga, karena orang tuanya single parentnya satu-satunya sakit. Nah anak muda ini ya istilahnya dia harus memilih. Ya dia kan bukan bisa berada di mana aja, bisa dibelah badannya, enggak. Dia tuh terbatas manusia. Dia harus memilih, saya gimana nih, saya mundur dari pelayanan. Ya dia ngomong kepada pemimpin pelayanannya bahwa saya nggak bisa karena alasannya jelas. Gitu kan, dan dia berhenti dari pelayanan, dia kuliah sambil bekerja gitu waktu. Puji Tuhan, orang tuanya sembuh pas lulus kuliah. Dia ceritanya usaha catering gitu kan. Aduh saya bisanya apa, udah usaha catering aja. Dan setelah orang tuanya sembuh, dia lulus kuliah, dia ngelanjutin usahanya. Ya orang pasti berpikir, ayo dong balik lagi pelayanan. Tapi usaha cateringnya semakin meluas. Wah puji Tuhan, diberkati. Oke, puji Tuhan. Tapi ini anak muda belum sempat pelayanan. Nah ada pelayan-pelayan lain yang di gereja tersebut, yang bukan pemimpinnya, yang tidak tahu duduk persoalannya. Dia hanya melihat dari satu sisi bahwa ini orang di tengah-tengah pelayanan berhenti pelayanan. Nah mungkin nah, ini pelayan lainnya menghakimi orang tersebut, ini orang nih meninggalkan Tuhan. Ayo, apakah ada mungkin kejadian di teman-teman kita sendiri menghakimi orang lain seperti itu?
Padahal bisa jadi anak muda tersebut karena dia sebenarnya rindu melayani, tapi karena waktu yang nggak bisa, dia coba melayani dengan cara dia menyumbang box-box konsumsi kalau ada acara apa di gereja tersebut. Dia melayani dengan cara itu. Nah, misalkan contoh seperti itu, tanpa perlu dia mengumbar, weh, yang nyumbang makanan nih gua ya. Enggak, dia dengan tulus dia kasih aja. Nah, yang tahu siapa ya? Paling pemimpin gerejanya. Nah, suatu ketika lagi pasti orang tuanya pas udah sempat sembuh, orang tuanya karena umur dia meninggal. Nah, pas lagi di rumah duka mulailah ya orang gereja datang dan ada bisik-bisik gitu kan, tuh kan kena hukuman dari Tuhan sih, orang tua yang meninggal. Makanya jangan ninggalin Tuhan, jangan ninggalin pelayanan loh. Mungkin pemimpin gereja pas dengar, wah nggak boleh menghakimi seperti itu. Baru dikasih tahu, dia anak muda gini, kenapa dia dulu ninggalin pelayanan? Sebenarnya dia juga melayani lewat menyumbang lewat setiap box-box yang ada. Dia melayani lewat apa yang bisa dia lakukan. Nggak boleh menghakimi seperti itu. Nah teman-teman gini, kalau sampai penghakiman itu didengar sama anak muda tadi, ya kita nggak tahu ya. Namanya manusia gitu kan, bisa aja pas dihakimi seperti loh, kok saudara seiman saya sendiri sampai menghakimi saya seperti itu ya. Sorry itu saya nyumbang saya pas orang tua saya sakit aja enggak, doain saya nggak tahu juga, tapi kok saya dinilai seperti itu ya. Bisa jadi anak muda itu yang mungkin tadi udah rajin ikut Tuhan malah jadi kepahitan dan kecewa, keluar dari gereja atau nggak meninggalin Tuhan. Ya kita bilang, oh anak muda itu jangan begitu dong. Ya maksudnya adalah gini, dengan menghakimi orang lain yang penghakiman manusia yang tidak sempurna itu, yang sangat terbuka peluang salah, itu malah tidak membangun. Maka dari itu tindakan kita lebih baik apa? Ya mengasihi. Misalkan kita tarik mundur cerita tadi, berhenti pelayanan. Kalau penasaran, langsung aja tanya ke orangnya. Hey bro, kenapa berhenti pelayanan? Oh ternyata gini-gini. Oh orang tua sakit. Kita dukung doa yuk. Atau enggak kita sama-sama yuk apa yang bisa kita patungan buat pengobatan orang tuanya. Jadi ada doa, ada tindakan, nggak usah menghakimi. Jadi karena biarlah penghakiman itu dari Tuhan, Tuhan yang menilai. Kita nggak perlu manusia itu, karena gini loh, dia dan saya sama-sama manusia. Biar Tuhan di tengah-tengah kita yang menjadi hakim di antara kita, siapa yang benar, siapa yang salah. Nah itu maksudnya dari arti dari penghakiman itu tadi menilai sesuatu hal pada orang lain yang belum tentu kita mengetahui keseluruhan keadaannya. Kan cuma tahu satu pandangan bahwa dia berhenti pelayanan, tapi kenapa bisa berhenti pelayanan? Nah itu habis itu menentukan tindakan kita kepada orang tersebut. Jadi seperti gini, karena kita pandang orang negatif, kita jadi kayak negatif terhadap dia. Padahal ya, pada zaman dulu Tuhan Yesus mendekati orang-orang berdosa supaya orang berdosa tersebut bertobat. Ada orang-orang yang Farisi dan ahli Taurat sampai gini, Tuhan, kalau memang lu nabi, nggak tahu nih orang berdosa ngapain bersentuhan sama orang-orang seperti itu. Sampai Tuhan Yesus ngomong, orang sakit yang memerlukan tabib, yang merasa sehat ya udah nggak perlu tabib. Sampai ada kata-kata gini kan, hai orang munafik, ayat 5 tadi tuh, Matius 7 ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Sama ada teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu, hai orang munafik, tampak luarnya kok tampak bagus, tapi dalamnya banyak hal yang kau mesti bertobat. Mungkin secara lahirnya dia melakukan kegiatan rohani gitu kan, tapi ada bagian-bagian lain yang dia melanggar juga perintah Tuhan. Nah itu maksud teman-teman. Jadi udahlah, kita sesama manusia nggak perlu saling menghakimi. Justru yang kita adalah diminta saling mengasihi. Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukankah engkau juga nggak mau dihakimi seperti itu? Maka dari itu janganlah menghakimi orang lain. Tapi kita apa? Cukup, udah nggak usah pusing persoalan lain. Kita kasihi orang lain. Itu tindakan kita ke orang lain. Nggak perlu menghakimi, jangan menghakimi, tapi kita mengasihi. Justru di tahun inilah ada Year of Integrity, kita introspeksi ke diri kita sendiri. Justru dari diri kita, apa sih yang perlu diubah? Itu teman-teman. Amin. Yuk teman-teman, sampai tadi dibilang, gue ingetin lagi, balok di mata sendiri, selumbar di mata orang lain.
Di ayat 5, Koeco ngitung lagi. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Waktu kita ngalamin pertobatan, kita akan bisa melihat dengan jelas duduk perkara persoalan dari teman kita yang mungkin melakukan sesuatu yang salah di mata kita, sehingga kita bisa menolong dia dengan mata pikiran hati yang clear, yang murni, untuk menolong bersama-sama ke arah Kristus, bukan menjatuhkan dia. Nah itu teman-teman. Nah dari kisah tersebut, dari firman Tuhan ini, Koeco ada menarik 2 poin perenungan untuk tentang jangan menghakimi. Maksudnya apa? Yang pertama yaitu biarlah Allah yang menjadi hakim bagi kita sesama manusia. Tapi ada hakim di peradilan di sekarang nih, itu kan sama-sama manusia juga. Bentar, sabar dulu. Nanti Koeco kasih tahu. Ini lebih ke arah gini, hakim yang menjadi sesama manusia itu adalah dia Tuhan yang menilai seluruh kehidupan kita. Waktu suatu keputusan kehidupan, biarlah Tuhan yang memberikan keputusan tersebut untuk menegur kita kah, untuk memberkati kita kah, untuk memelihara kita kah, dan segala macamnya. Nah itu maksudnya, keseluruhan kehidupan. Karena kalau hakim di peradilan, dia mengatur sesuatu hal yang perdana pidata yang memang sudah diatur, bagian-bagian itu aja. Tapi kalau hal sampai pribadi, kehidupan, kematian, ya itu beda lagi urusannya ya. Nah, kenapa sih biarlah Allah menjadi hakim bagi kita sesama manusia? Karena dia maha tahu. Manusia terbatas, yang tadi Koeco bilang kan, pandangan manusia terbatas. Dia mungkin cuma bisa ngelihat sekilas nih orang faktanya begini satu sisi, tapi nggak tahu banyak hal kan. Orang tuh kompleks gitu ya. Tuhan itu berada di dalam kekekalan. Dia tahu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Manusia terbatas yang hanya bisa melihat sekarang, masa lalu dengar dari cerita orang lain mungkin. Maka dari itu yuk kita percayakan fungsi hakim ini kepada Allah aja. Biarlah Allah yang menghakimi. Penghakiman dari manusia itu cenderung tidak sempurna dan mengarah tidak membangun. Maka dari itu perintah Allah adalah cukup untuk sesama manusia saling mengasihi antar sesama. Amin. Nah teman-teman, tentang tadi hakim di peradilan gimana? Terus dulu di Alkitab juga tulis ada kitab hakim-hakim. Tuhan memunculkan hakim-hakim di bangsa Israel. Nah itu ada hakim di antara manusia. Tunggu bentar. Kalau zaman dulu hakim-hakim, dulu memang ya kan kitab Taurat. Ada perutusan dari Tuhan yang pada saat itu sedang membentuk suatu umat Allah yang dari sebelumnya nggak ada hukum segala macam, dibikinlah hukum Taurat, diperkenalkanlah manusia perlu dituntun, dan Tuhan berbicara lewat orang-orang tertentu. Makanya ditunjuklah hakim-hakim pada zaman itu. Nah kalau zaman sekarang hakim pada peradilan memang dia mengatur, ada yang sudah sebagian yang diatur. Jadi tidak semuanya. Dan firman Tuhan sendiri juga kita harus tunduk kepada pemerintahan, yaitu di Roma 13 ayat 1 sampai dengan 4. Teman-teman bisa buka Roma. Ini sekilas saja ya, Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4, biar teman-teman tahu. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Maksudnya hukuman gitu ya, untuk menjalankan hukuman. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya ini untuk menata keadaan moral di suatu bangsa. Harus ada hukum untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam manusia antar manusia. Nah, ini secara rohani kita, kita tidak perlu menghakimi orang lain, kita cukup mengasihi. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas kehidupan kita. Amin.
Selanjutnya, poin kedua. Kalau tadi poin pertama, kita biarlah Allah yang menjadi hakim bagi kita sesama manusia. Nah, poin yang kedua adalah menghakimi akan cenderung membuat seseorang menjadi sombong atau merasa diri paling benar. Nah, teman-teman gini, emang iya ya? Ya kan biasanya menghakimi itu, wah dia ini jelek nih, maksudnya dia ini salah nih, dia ini. Nah, tidak melihat ke diri sendiri sampai jadi kita tadi itu firman Tuhan jadi balok di mata kita, selumbar di orang lain. Kayak Koecho tuh dulu pernah training gitu kan, ada kertas putih, titik hitam di tengah gitu kan. Nah, terus dilihat, oke, teman-teman lihat apa semuanya? Titik hitam di tengah. Wah, terus oke. Padahal kenapa kita kan kita bisa ngomong ada area putih yang luas di kertas tersebut. Ngerti nggak? Maksudnya kecenderungan manusia itu dia melihat satu titik hitam, sesuatu yang salah tuh difokusin aja. Oh, ini orang jeleknya sini, orang jelek sini. Padahal masih banyak kebaikan pada diri orang tersebut. Teman-teman, Tuhan aja mandang kita tuh baik banget loh. Padahal kita ini banyak salahnya di hadapan Tuhan. Koecho waktu pertama kali bertobat, waktu doa, dengerin firman Tuhan tentang hati Bapa, tentang keselamatan, Koecho menyadari Tuhan kok baik banget ya. Dari sekian banyak salah hidup saya, Engkau masih mau menerima aku dan bahkan Engkau mengorbankan dirimu di waktu keadaan manusia tuh berdosa, bukan keadaan manusia itu baik. Maksudnya gini nih, kita kan biasanya cenderungan manusia adalah mengasihi orang lain kalau tuh orang baik kepada dia. Tapi kalau tuh orang jahat banget sama seseorang, orang tersebut nggak mau tuh untuk mengasihi orang tersebut. Nah, bedanya Tuhan. Dan kita ikutin Tuhan. Makanya Tuhan yaitu yang sempurna, dia tahu menghakimi, tahu kapan harus mengasihi orang, dia clear. Tapi kalau manusia, ya malah ini, kalau menghakimi cenderung nanti malah jadi orangnya sombong atau merasa diri paling benar. Gampang aja deh, ya orang Farisi dan ahli Taurat, toh pada zaman tersebut waktu dia menghakimi orang lain, kehidupan pribadinya, ya sampai Tuhan bilang munafik. Loh, Tuhan tahu loh ke dalam hati manusia. Sampai Tuhan bilang munafik. Waduh, kalau sampai Tuhan yang ngomong munafik, itu ngeri betul ya. Dan firman Tuhan ada kok tertulis bahwa Allah membenci orang yang congkak. Kesombongan itu Tuhan tidak suka. Karena itu adalah dosa juga. Kesaksian di diri sendiri Koecho adalah, ya Koecho jujur bahwa dulu waktu pertama kali bertobat, ia ngalamin kasih Tuhan, wah, baca Alkitab, haus gitu, sembah Tuhan, dari kehidupan yang sebelumnya berdosa, berubah gitu kan, udahlah pokoknya dengerin lagu rohani aja, udah nggak mau dengerin lain. Nah, itu bagus, puji Tuhan, terus berjalan. Koecho lupa, masuk tahun kedua, tahun ketiga setelah lahir baru gitu ya, Koecho lupa, tapi maksudnya detail waktunya kapan, tapi Koecho sadar betul mengalami di waktu tersebut ada sempat gini. Ketemu kan pasti bertobat, ada teman-teman yang belum bertobat waktu kuliah tuh, ada teman-teman yang misalkan ngerokok gitu ya, istilahnya gini, oke, kita benci dosa merokoknya, tapi kita tidak benci orangnya, karena Tuhan juga mengasihi orang tersebut, karena Tuhan juga mau orang tersebut bertobat. Nah, kalau Koecho, keputusan yang Koecho ambil adalah waktu itu adalah malah menghakimi, orang berdosa masih ngerokok, berarti ya. Satu sisi bagus bertobat gitu ya, tapi berhenti melakukan dosa, tapi menghakimi orang lain. Dan hal tersebut membuat Koecho merasa diri tuh suci. Satu sisi ya ada, tapi sisi yang lain kok saya menghakimi orang lain. Koecho lupa siapa yang negur, yang pasti ada yang bilang, "Cok, lu sombong." Kenapa? Dikasih tahu. Koecho seperti eksklusif sendiri, alergi terhadap orang-orang lain, dan wah pokoknya lu mah nggak layak masuk surga atau gimana. Waduh, buset ya. Siapa sih yang menentukan? Tuhan yang menentukan, bukan saya. Saya ini sama dia sama-sama manusia. Kita ini nggak usah pusing ngurus orang lain. Justru kalau Koecho mengasihi orang tersebut, ya kalau misalnya bawa rokok ya udah jauhin. Maksudnya bawa rokok ya udah jauhin. Tapi kita nggak perlu menghakimi orang tersebut. Malah kalau bisa kita doain. Tuhan, saya berdoa biar orang tersebut berhenti ngerokok ya. Dari segi kesehatan juga toh kita berdoa. Seperti itu teman-teman. Menghakimi akan cenderung membuat seseorang menjadi sombong atau merasa diri paling benar.
baik lagi, justru Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati. Kalau Kweco kemarin bulan lalu Desember tentang Tuhan Yesus lahir di muka bumi, dia tuh poin kesederhanaan itu nggak mungkin bisa dicapai kalau dia tidak rendah hati. Tuhan itu luar biasa, dia merendahkan dirinya, maka menjadi mengambil rupa sebagai seorang hamba, yaitu manusia, dan taat sampai wafat di kayu salib. Kalau kita bilang kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita wajib sama hidup seperti Kristus. Tuhan aja tuh seperti itu, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang maha kuasa, tapi dia mau tetap rendah hati. Makanya penghakiman dari dia kita percaya, dialah Allah yang dari kekekalan yang bisa melihat dulu, sekarang, dan masa depan. Kita percayakan, kita sesama manusia cukup apa? Mengasihi aja antar manusia. 2 poin simpel tuh teman-teman. Biarlah Allah yang menjadi hakim bagi kita sesama manusia. Kenapa? Tadi Coach sudah jelasin. Dan yang kedua adalah, yuk sadar, menghakimi akan cenderung membuat kita menjadi sombong atau merasa diri paling benar. Maka dari itu, yang Tuhan Yesus minta untuk kita kepada sesama manusia, cukup kasihilah sesamamu manusia. Bahkan Tuhan bilang apa? Bahkan kasihilah musuhmu. Kalau engkau mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedanya engkau dengan orang dunia? Kiranya engkaulah jadi sempurna seperti Bapa kita sempurna waktu kita mengasihi orang yang sekalipun berbuat jahat sama kita. Amin. Yuk teman-teman, Coach encourage kita sama-sama, termasuk Coach juga di tahun 2021 ini, kalau kita bilang the year of integrity, hati, pikiran, perkataan, tindakan kita ini selaras untuk mengikuti sikap Kristus itu seperti apa. Sama-sama ya teman-teman. Ya, mari kita lebih baik untuk mengasihi orang lain, supaya apa? Tujuannya untuk saling membangun. Kalau kita melihat yang salah, ya kita tegur atau kita bantu di dalam doa. Kita nggak perlu hakimin orang lain, tapi kita mengasihi orang lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yuk, sebelum menutup ibadah pada hari ini, kita akan doa tutup bersama-sama. Kita doa bersama-sama yuk. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami dengar kebenaran firman-Mu tentang jangan menghakimi, justru harus saling mengasihi Tuhan Yesus. Kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan, jadi Allah yang menjadi Allah Tuhan yang punya sikap yang luar biasa untuk mengasihi Tuhan Yesus, bukan menghakimi. Justru pada hari ini, kesempatan yang sangat berharga, Tuhan berbicara bagi setiap kami pribadi. Apa sih Tuhan dari masing-masing kami pribadi yang perlu kami perbaiki, sikap-sikap kami yang salah. Kalau kami mungkin tulis di goal di tahun baru, tahun 2021, Tuhan, saya mau menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik dalam hal apa? Yuk teman-teman, biarkan Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menjamah. Apa yang perlu diubah dari diri kita masing-masing. Nggak perlu pusing sama urusan orang lain. Bereskan dulu balok di mata kita masing-masing, sehingga kita bisa nolong tuh orang lain untuk mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Yuk, fokus dulu aja di balok di diri kita masing-masing. Biar Tuhan yang bukakan itu, Tuhan yang bantu kita untuk bisa breakthrough melaluinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang menegur kami. Terima kasih Tuhan, dan Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, jamah kami, ubahkan kami semakin serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, dan biar kami ngalami the year of integrity tahun 2021 ini. Kami ngalami kemenangan demi kemenangan, perubahan sikap, sehingga orang lain bisa melihat ada Yesus dalam diri kita, diri kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat rahmat baik. Ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat
yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita, yang akan menjadikan engkau terus naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor, jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang datangnya terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari saat kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.